pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga itu soal logis saja, soal logika dan persiapan gitu. Kalau bicara soal karma, soal doa, saya pikir dua tim juga akan melakukan hal yang sama. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita-cerita mantan yang tidak sesuai antara kenyataan dan sosial media. Kenyataannya makan bakso, tapi yang diupload di sosmed, pizza. Kan jauh banget gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita pertandingan antara Jerman melawan Jepang di Piala Dunia di Qatar semalam. Karena kalau kita nonton pertandingan semalam gitu ya, sejak menit awal di babak kedua, kita bisa melihat bahwa Jepang memang melakukan strategi yang berbeda dan sama sekali bukan Jepang di babak pertama gitu. Cara bermainnya itu sudah berbeda sama sekali. Dan kita kalau biasa nonton sepak bola mungkin kita juga memprediksi hal yang sama bahwa Jepang akan melakukan serangan-serangan luar biasa dan akan menyamakan kedudukan atau bahkan bisa memenangkan pertandingan. Dan ini cerita-cerita semacam ini itu logis saja gitu. Logika gitu. Itu sama seperti MotoGP lah. Kalau kita nonton MotoGP biasanya Enea Bastianini atau Marquez gitu ya. Itu beraksi di 10 lap terakhir. Di awal-awal lap pertama, 15 lap pertama itu biasanya mereka nahan-nahan dulu gitu. Nggak ngebut-ngebut banget. Ada di belakang, nguntit gitu kan. Bastianini biasanya gitu tuh. Biasanya dia ada di posisi 7 atau 5 gitu. Nah 10 lap terakhir dia akan habis-habisan dan kemudian nyalip dan biasanya bisa menjuarai pertandingan gitu. Ya kadang berhasil, kadang enggak. Begitu juga Marquez gitu. Nah Jepang juga melakukan hal yang sama semalam kayaknya gitu ya. Dia melakukan strategi yang bertahan, yang hemat energi di babak pertama, lalu kemudian habis-habisan di babak kedua. Tapi setelah saya nonton pertandingan ini dan muncul dengan segala analisa faktor penyebab kenapa Jepang bisa memenangkan pertandingan gitu ya. Saya pikir ini sebuah pertandingan yang membuat kita mestinya bisa belajar termasuk Indonesia dan timnasnya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya buka sosmed, ceritanya berbeda sama sekali. Karena yang dibahas sama netizen kita ternyata karma. Saya udah mikir analisa luar biasa faktor-faktor penyebab Jepang bisa menang gitu ya. Terus kemudian di sosmed lihat karma. Kan jauh banget gitu. Kayak bakso sama pizza. Ya, saya percaya karma gitu ya. Itu memang ada. Tapi kan kalau yang dipermasalahkan sama netizen kita ya ketika Rudiger atau pemain belakang Jerman itu lari dengan kakinya tuh ke atas seolah-olah dia itu memprovokasi pemain Jepang yang kecil-kecil di sebelahnya dan dia ngejar gak bisa gitu ya. Itu kemudian dijadikan pokok permasalahan. Jadi seolah-olah gara-gara Rudiger itu memprovokasi, maka Jerman kena karma dan kemudian kalah. Ini gimana sih konsepnya? Ya, sekali lagi saya percaya karma gitu. Tapi ya apa iya secepat itu gitu? Rudiger itu kan lari-lari kayak gitu sekitar menit 67 gitu ya. Sementara golnya itu menit 75. Apa iya secepat itu? Masa iya gara-gara Rudiger meremehkan terus kemudian Jepang bisa menang sih? Ya kalau Jepang nggak bermain bagus ya mana bisa menang? Dan selain itu, Rudiger ini emang cara bermain dia itu emang kayak gitu, emang provokatif. Dan dia ketika ditanya tahun lalu, dia memang suka cara-cara yang seperti itu. Dia suka kalau stadion itu bergemuruh, sekalipun para supporter itu nyorakin dia. Dia seneng kayak gitu. Dan bagi atlet di Indonesia, itu juga ada yang model-model kayak Rudiger ini gitu. Kevin Sanjaya. Ya, The Minion itu kalau main kan suka memprovokasi lawannya gitu. Ya meskipun nggak selalu menang, nggak selalu berhasil, tapi ya itulah cara dia bermain gitu. Cara dia mendapatkan energi dari stadion. Dan Rudiger emang kayak gitu. Entah itu di Chelsea atau di Real Madrid, gaya bermain dia emang kayak gitu. Suka bikin hura-hura di sekitar stadion. Ini malah dibahas karma, katanya karma. Ya, jadi
gara-gara cerita ini kok berbeda sama sekali gitu dengan pemikiran saya yang saya pikir, wah ini kayaknya kita nih bisa belajar. Yang dibahas malah karma, gimana? Ya karena kalau kita ngelihat permainan Jepang gitu ya, sejak menit pertama di awal babak pertama, mereka itu kalah total gitu. Yang bola di kaki mereka itu cuma sekitar belasan persen gitu ya, 80% itu dikuasai sama Jerman gitu. Bahkan mereka itu mengepung kayak main setengah lapangan gitu. Sementara Jepang hanya mengandalkan serangan-serangan balik yang cepat. Setelah gagal langsung mereka bertahan lagi. Itulah yang mereka lakukan sejak awal menit pertama di babak pertama gitu. Mereka itu kayak benar-benar menahan atau menghemat energi. Nah, di babak kedua ceritanya berbeda sama sekali. Karena Jepang kemudian melakukan penyerangan, pressing yang sangat ketat gitu ya. Bahkan bola itu sudah ada di kiper Neuer misalkan di Jerman gitu ya. Tapi masih bisa direbut, mereka lari tuh. Pemainnya ada yang ngerebut gitu ya. Di pressing kanan kiri gitu. Seolah-olah mereka ini kayak baru main, kayak bugar sekali. Ya meskipun pada akhirnya ada beberapa pemain yang baru dimasukkan di babak kedua. Tapi tetap aja secara tim gitu ya. Mereka benar-benar terlihat baru main gitu. Sementara Jerman udah kewalahan gitu di babak kedua tuh kayaknya dia udah kecapean atau gimana gitu, gak fokus gitu. Jadi dengan gaya bermain yang seperti ini itu sangat-sangat disengaja sekali dan itu bagian dari strategi yang memang disiapkan sama pelatihnya Jepang kayaknya gitu. Karena jauh sekali bedanya antara babak pertama dengan babak kedua. Babak pertama bertahan habis-habisan, babak kedua mereka nyerang secara terbuka. Dan dari gaya bermain yang seperti ini gitu ya, saya akhirnya juga menganalisa lagi bahwa nampaknya para pemain Jepang ini memang jauh lebih siap dibandingkan pemain-pemain Jerman. Dan di luar itu faktor-faktor yang lainnya juga karena mungkin gitu, karena pemain Jepang itu 8 dari pemain Jepang yang bermain di Eropa, 7 diantaranya itu bermain di Liga Jerman gitu. Dan 2 orang yang mencetak gol semalam, Takuma Asano dan Ritsu Doan, itu juga bermain di Liga Jerman. Sehingga dengan faktor-faktor ini, dengan materi-materi yang mereka miliki, mungkin juga mereka menganalisa, mengabarkan apa yang terjadi di Jerman, mentalnya seperti apa, permainan, gayanya seperti apa, itu kemudian mereka coba analisa bersama gitu. Sehingga muncullah strategi yang seperti ini. Di babak pertama mereka bertahan, di babak kedua ketika bisa menyerang, mereka akan coba menyamakan kedudukan. Dan ketika mereka bisa menyamakan kedudukan, itu Jerman udah panik luar biasa gitu. Karena waduh, mereka kehabisan waktu gitu. Karena waktunya udah nggak lama, sehingga dengan posisi yang seperti itu, dengan kepanikan yang luar biasa itu gitu ya, yang udah nggak tenang para pemain Jerman karena sebelumnya dia sudah leading, sudah menang 1-0 gitu ya. Akhirnya ya permainannya jadi nggak terlalu bagus di sisi pemain Jerman. Sementara Jepang semakin percaya diri dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Dan dari cerita ini sebenarnya saya sudah pernah prediksi atau pernah bilang di video sebelumnya yang saya bahas soal pembukaan Piala Dunia di Qatar yang terasa hambar gitu. Saya sempat bilang bahwa di sana itu bahwa tim-tim di Asia itu mungkin akan memberikan kejutan, atau mungkin ada negara-negara yang tidak diunggulkan itu akan bahkan bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini gitu, karena negara-negara Eropa itu tidak terlalu punya waktu untuk mempersiapkan timnya atau merumuskan strategi pemain yang bagus untuk bermain di Piala Dunia gitu. Jadi kalau kemudian pada akhirnya Jepang dan Arab Saudi kemarin menang melawan wakil-wakil dari Eropa, sebenarnya itu nggak mengejutkan karena memang banyak orang sudah mengatakan itu gitu. Karena memang persiapannya berbeda. Tapi dari pertandingan antara Jepang dan Jerman semalam sendiri gitu ya, ini memang ada banyak faktor selain soal persiapan, juga soal iklim mungkin gitu ya. Karena mungkin ini bermain di Asia dan kemudian para pemain Eropa itu biasanya bermain di suhu yang dingin. Ketika mereka bermain di Asia mereka kayak kepanasan atau kehabisan energi gitu ya. Ya itulah yang terjadi di pemain-pemain Jerman semalam gitu. Kayak mereka tuh udah kecapean ya, meskipun di babak pertama memang mereka nyerangnya habis-habisan gitu. Dan dari semua faktor-faktor penyebab ini gitu ya, jangankan pelatih Jepang, kita aja atau saya atau banyak orang di luar sana itu sudah menganalisa, oh berarti itu penyebabnya tuh kayak gini dan sebagainya. Dan di luar soal apa yang terjadi semalam, kalau kita mau melihat sejarahnya timnas Jerman ketika melawan tim dari Asia gitu ya, itu memang sudah pernah kalah sebelumnya di tahun 2018 di Piala Dunia
melawan Korea Selatan. Jerman itu kalah 2-0 dan ceritanya itu mirip-mirip gitu. Meskipun nggak sepenuhnya sama dan itu kayak di luar strategi di luar strategi Korea Selatan waktu itu. Karena Jerman dengan Korea Selatan di akhir babak grup Piala Dunia 2018 gitu ya. Mereka itu kalah 2-0 dan 2 gol dari Korea Selatan itu diciptakan di menit-menit tambahan. Di atas menit 90 gitu. Dan terlihat Jerman itu kayaknya memang sudah kehabisan tenaga atau nggak konsen atau gimana sehingga Korea Selatan bisa menang 2-0. Nah, Jepang dengan referensi yang seperti itu, dengan Korea Selatan mampu untuk memenangkan pertandingan, menang melawan Jerman, mungkin itu juga dijadikan referensi bagi mereka untuk menyiapkan strategi bermain ketika melawan Jerman semalam gitu. Sehingga ya itulah yang terjadi gitu. Jadi pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga itu soal logis saja, soal logika dan persiapan gitu. Kalau bicara soal karma, soal doa, saya pikir dua tim juga akan melakukan hal yang sama. Ya kalau bicara soal doa, misalkan yang satu juga doa, yang satu juga doa. Sama-sama berdoa supaya menang. Masa iya ngandalin doa? Enggak lah. Kalau pertandingan sepak bola ya atau olahraga yang lain yang mengandalkan logika dan persiapan. Dan Jepang memang punya persiapan yang lebih baik dibandingkan Jerman gitu, dan secara iklim, secara materi-materi pemainnya yang banyak bermain di Liga Jerman, mereka jadi lebih tahu karakter para pemain Jerman atau kondisi di sana seperti apa. Sementara Jerman sendiri nggak punya pengalaman atau nggak ngelihat soal pertandingan atau di liga-liga Jepang itu seperti apa, sehingga dengan dua perbandingan ini jadinya ya nggak sebanding. Jerman nggak terlalu tahu strateginya gitu ya, mungkin sejak awal dia nyerang-nyerang aja gitu, dengan 1-0 dia sudah seneng gitu, babak kedua dia bisa lebih santai, tapi ternyata Jepang benar-benar menyiapkan babak kedua untuk menyerang secara terbuka. Dan ini kembali lagi ini soal logika gitu, sehingga ya karma ada gitu ya, kita mengakui itu. Tapi kalau kita hanya bicara soal karma, ya kapan kita belajar dan kemudian memperbaiki apa yang kita punya gitu. Karena menurut saya pengetahuan-pengetahuan seperti ini itu harus disadari oleh banyak orang. Semakin banyak orang sadar itu semakin baik gitu. Semakin kita belajar, semakin logis negeri ini, maka semakin maju negara kita. Ya kalau kita cuma bicara soal karma, ya kapan kita bisa maju? Dan peluang Jepang sendiri di Piala Dunia 2022 tahun ini gitu ya, kayaknya akan sangat-sangat terbuka. Karena ke depan Jepang hanya akan melawan Costa Rica yang semalam sudah dicukur habis 7-0 oleh Spanyol, dan itu berbeda dengan kondisi Korea Selatan di tahun 2018 ketika mereka harus berhadapan dengan Meksiko, Swedia, dan Jerman gitu ya. Mereka ya nggak dikasih nafas. Sementara Jepang sudah memenangkan pertandingan melawan Jerman, tinggal dia bisa memastikan untuk menang melawan Costa Rica, sehingga peluangnya ke depan akan jauh-jauh lebih besar untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan sekali lagi dari cerita ini gitu ya, saya akhirnya juga menyadari bahwa nampaknya memang di sepak bola modern itu bukan hanya soal fisik, bukan cuma soal tinggi badan, karena sudah terbukti Messi tingginya nggak seberapa tapi bisa menjadi pemain top dunia. Jepang yang secara ukuran rata-ratanya jauh dibandingkan para pemain Jerman pada akhirnya bisa memenangkan pertandingan gitu. Sehingga pemikiran-pemikiran konyol, pemikiran-pemikiran lama kita gitu ya, yang berpatokan kepada tinggi badan saja gitu ya, itu perlu dikoreksi, terutama bagi PSSI dan orang-orang insan sepak bola di Indonesia, agar ya kita punya kepercayaan diri, kita bisa mempersiapkan, kita bisa belajar dari Jepang dan pemain-pemain yang secara posturnya nggak terlalu tinggi tapi ternyata bisa menjadi pemain top dunia. Dan semua itu adalah soal logika dan cara berpikir yang modern, logis, dan nggak mengandalkan atau nggak berbicara soal hal-hal yang di luar nalar, bukan di luar nalar, berbicara di luar logika gitu. Karena karma itu kan di luar logika, itu hal lain, itu bab lain lah. Meskipun ada, tapi itu bab lain. Tapi sepak bola yang paling penting nampaknya adalah logika. Karena kalau kita lihat pertandingan-pertandingan di Piala Dunia beberapa hari terakhir ini gitu ya, itu kan kadang ada pemain, ya sebenarnya nggak cuma Piala Dunia, di sebelum-sebelumnya di liga-liga Eropa juga sama gitu ya. Kadang ada pemain udah
gocek habis terus kemudian nggak ngumpan gitu. Padahal kalau diumpan peluang golnya itu jauh lebih baik gitu. Nah, Jepang juga pernah melakukan hal yang sama semalam gitu. Ketika ada pemain yang harusnya bisa diumpan tapi nggak diumpan, tapi malah ditembak langsung dan ternyata nggak menghasilkan gol, itu membuat para pemainnya tuh kayak, aduh harusnya dioper dong gitu. Nah, keputusan-keputusan yang seperti ini kan soal logika. Pemain-pemain kita harus punya logika yang bagus, harus punya kecepatan dalam berpikir dan mengambil tindakan. Jadi ketika mereka ada di lapangan, itu hitungannya cuma sekitar sekian detik gitu. Mereka oper atau enggak, itu akan menentukan akhir dari jalannya pertandingan itu. Nah, pemain-pemain timnas kita, saya nggak tahu gitu, tapi mungkin ini jadi pelajaran bahwa kalau kita ngelihat pemain timnas kita itu waktu muda itu luar biasa hebat gitu ya, ketika masih anak-anak, tapi ketika beranjak usia dewasa menjadi timnas senior, itu kayak jadi nggak bisa main. Mungkin salah satu penyebabnya karena kecepatan cara dia berpikir atau logika dia sudah berkurang ketika sudah usia dewasa. Ya mungkin karena sudah tertekan sama kehidupan, sudah harus belanja, sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan dan sebagainya. Sehingga cara mereka bermain sepak bola mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Sehingga dalam sepak bola modern kali ini gitu ya, mungkin kita juga perlu belajar bagaimana meningkatkan logika para pemainnya gitu agar bagus saja gitu. Kalau kita ngelihat permainan Spanyol ngelawan Costa Rica semalam dengan 7-0 yang mereka ciptakan, semuanya, hampir semuanya seingat saya gitu ya. Itu semua golnya tuh kayak first touch gitu. Jadi umpan langsung, jadi nggak ada nunggu-nunggu gitu. Dan itu adalah keputusan-keputusan yang diambil secara cepat berdasarkan logika yang dimiliki oleh setiap pemainnya. Nah, kalau pemain kita nggak punya logika yang bagus, nggak punya IQ yang bagus, ya cuma mengandalkan badan yang besar misalkan, ya mungkin kita akan kalah oleh orang-orang yang pinter, punya strategi, dan mempersiapkan pertandingan itu secara matang. Ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang suka sepak bola, yang nggak suka ya semoga sama-sama belajar agar kita bisa melihat bahwa pertandingan atau olahraga itu semuanya soal logika. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.